Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi hebat semua? Hari ini bersama Ibu Yanti Nuryanti dari SMPN 4 Tarogong Kidul akan menemani siswa-siswi hebat semua dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bab 5 kelas 9 materi tentang haji dan umroh. Alhamdulillah, materi ibadah haji sudah kita bahas minggu kemarin dan sekarang kita akan menginjak ke materi yang kedua, yaitu tentang ibadah umroh, ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita akan awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang luas serta amalan yang diterima. Alhamdulillah, sesudah berdoa seperti biasa kita akan murojaah, ya. Kita akan murojaah Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 7, ya, dengan metode kauni. Apa itu metode kauni? Tahu tidak? Metode kauni itu metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum, ya, dengan gerakan dan artinya langsung sekaligus bakal hafal. Kita mulai ya, siap-siap. Kita simak baik-baik, pasang matanya, pasang telinganya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, ayat ke-1. Idza samsu kuwirat. Siap, gerakan tangannya. Idza samsu kuwirat. Apabila matahari digulung, ya. Ayat kedua. Wa idzan nujumu qadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, ya. Ayat ketiga. Wa idzal zibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Baik, kita lanjut ke ayat keempat. Wa idzal isyaru utilat. Dan apabila unta-bunting diabaikan. Ini gambaran kejadian hari kiamat. Kenapa unta-bunting diabaikan? Kenapa? Karena kalau kita punya satu unta saja, bangga. Karena harga unta, ya mahal kan? Puluhan juta. Ini unta-bunting diabaikan. Utilat, diabaikan di hari kiamat. Dan ayat kelima, wa idal wuhusu husirat. Dan apabila binatang buas dikumpulkan, ya. Ayat selanjutnya, wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan, ini ombak, dipanaskan. Ayat terakhir, wa idzan nufusu juwijat. Dan apabila jiwa-jiwa dipersatukan. Shadaqallahul adzim. Itulah Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 7, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, dan Al-Qur'an ini bisa jadi syafaat kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesudah murojaah, kita lanjut ke materi pokok, yaitu tentang ibadah umroh. Ya. Masih ingat ibadah haji? Nanti akan kalian bedakan, ya, siswa-siswi hebat harus bisa membedakan, ya, bagaimana ibadah haji dan bagaimana ibadah umroh. Kemarin ibadah haji, sekarang ibadah umroh, ya. Setelah nanti Ibu menjelaskan materi dari awal sampai akhir, siswa-siswi hebat harus bisa, ya, menjelaskan pengertian umroh dengan baik.
Yang kedua, siswa-siswa hebat harus bisa menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis tentang umroh dengan baik. Dan yang ketiga, siswa-siswa hebat juga harus bisa menjelaskan tata cara ibadah umroh dengan baik. Dan selanjutnya, siswa-siswa hebat harus bisa menjelaskan perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh dengan baik. Ya. Dan yang terakhir, siswa-siswa hebat harus bisa menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan umroh dengan baik. Ya. Lanjut kita ke materi umroh. Nah, umroh menurut bahasa artinya berkunjung. Kalau haji kemarin menurut bahasa haji adalah menyengaja. Kalau umroh menurut bahasa adalah berkunjung. Ya. Sedangkan menurut istilah pengertian umroh adalah berarti mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dengan waktu yang tidak ditentukan. Ya, kalau kemarin haji mah ibadahnya ditentukan harus pada bulan Zulhijjah, masih ingat? Nah, sekarang ini umroh mah tidak ditentukan, bebas kapan saja. Bisa Syawal, bisa Ramadan, bisa Muharram, ya, tidak ditentukan. Itulah salah satu ciri yang bisa membedakan ibadah haji dengan umroh. Kalau haji ditentukan bulannya, kalau umroh mah kapan saja bisa dilaksanakan. Ya, sampai di sini. Baik, kita lanjut ke dalil tentang umroh. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Kita simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Ya. Dan ya hadisnya, hadis tentang umroh. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis keterima dari Abu Hurairah, ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abu Hurairah, al umratu ilal umroh kafaratun bainahuma wal hajjul mabrul laisa lailatul zaja ila jannah. Ya. Dari umroh ke umroh adalah penghapus dosa dan tidak ada balasan yang layak bagi haji mabrur kecuali surga. Ya. Jadi umroh teh penghapus dosa, sedangkan haji adalah balasannya surga. Itulah tentang dalil tentang haji dan umroh. Sampai di sini, ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini syarat wajib melaksanakan ibadah umroh, hampir sama dengan haji, ya. Syarat wajibnya tentunya beragama Islam, ya, berakal sehat, baligh dan merdeka, bukan hamba sahaya. Ya, itu syarat wajib umroh, hampir mirip dengan haji. Selanjutnya kita akan bahas tentang rukun umroh, ya. Rukun umroh. Nah, yang ke satu adalah ihram. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dan yang ketiga adalah sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tahallul. Apa itu tahallul? Masih ingat? Mencukur rambut minimal 3 helai sebagai bukti apa yang diharamkan selama pelaksanaan ibadah umroh sudah boleh, sudah halal. Ditandai dengan mencukur rambut sebanyak 3 helai. Itu namanya tahallul, ya. Dan selanjutnya adalah tertib. Apa itu tertib? Berurutan pelaksanaannya. Itulah rukun umroh. Yang membedakan dengan haji, apa coba? Yang membedakan dengan haji, rukun umroh cuman ada 5, tidak ada tawaf. Kalau di haji kan 1 ihram. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi di umroh itu wukuf tidak ada. Umroh mah cuman ihram, langsung tawaf, ya, 7 kali putaran, langsung sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, langsung tahallul dan tertib. Itulah rukun umroh. Baiklah, sampai di sini bisa dimengerti? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu wajib umroh. Nah, wajib umroh yang ke satu adalah ihram, sama dengan di haji. Yang kedua, menjauhi semua larangan yang dilarang selama pelaksanaan umroh. Apa itu yang dilarang? Masih ingat? Sama dengan haji larangannya.
larangan umroh sama dengan larangan haji. Masih ingat yang ke-1 ya, buat jemaah haji laki-laki tidak boleh memakai baju atau pakaian yang berjahit ya. Dan tidak boleh memakai tutup kepala, sepanas mungkin tidak boleh tutup kepalanya ya. Buat jemaah haji perempuan tidak boleh menutup muka di cadar ya, atau menutup pergelangan tangan, itu tidak boleh. Dan buat jemaah haji laki-laki dan perempuan yang keduanya larangannya tidak boleh memakai parfum atau wangi-wangian ya. Yang kedua, tidak boleh menggunting kuku. Yang ketiga, tidak boleh mencukur bulu-bulu yang ada atau mencabut bulu-bulu yang ada di tubuh. Bulu kumis, bulu jenggot, dan bulu yang lainnya tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh menikah, ya, menjadi wali nikah. Dan selanjutnya, tidak boleh bercampur. Dan yang terakhir, tidak boleh membunuh binatang, baik itu binatang yang halal ataupun binatang yang diharamkan, itu tidak boleh ya. Itu larangan. Nah, wajib umroh cuma 2, ihram dan menghindari semua larangan yang dilarang selama pelaksanaan umroh. Bedanya dengan haji ya, wajib haji mah ada bermalam di Mina, ada bermalam di Muzdalifah, ada melempar jumroh ya, masih ingat? Jumrohnya ada 3. Yang pertama Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah. Ya, itu yang membedakan. Ada wukuf di Padang Arafah, tapi wajib umroh cuman ihram dan melaksanakan apa yang dilarang. Cuman 2 untuk umroh. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Ya, kita lanjut ya. Siswa-siswi hebat masih semangat? Semangat ya. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Hikmah pelaksanaan haji dan umroh ya, menghapus semua dosa kecil ya, hikmahnya. Terus mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Selanjutnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya mengingatkan perjuangan para nabi ya, Nabi Ibrahim ya, Nabi Adam, Siti Hawa, Siti Maryam, dan Nabi Ismail. Masih ingat Siti Maryam, bagaimana mondar-mandirnya Siti Maryam mencari air untuk anaknya Nabi Ismail, dan itu diabadikan sebagai pelaksanaan sa'i. Berlari-larinya Siti Maryam dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa untuk mencari air buat anaknya Nabi Ismail sebanyak 7 kali putaran, dan akhirnya Nabi Ismail yang menendang-nendang kakinya ke tanah, akhirnya keluarlah air. Dan itulah dinamakan air Zam-Zam. Nah, air itu bisa dinikmati sampai sekarang oleh umat Islam seluruh dunia yang berangkat ibadah haji ke Mekah atau umroh, semuanya bisa menikmati air Zam-Zam ya. Alhamdulillah, itu adalah kisah dari Siti Maryam ya. Selanjutnya bisa menciptakan persatuan umat Islam seluruh dunia, mempersatukan umat, mempererat tali persaudaraan seluruh umat Islam ya. Karena waktu pelaksanaan haji dan umroh pengunjungnya adalah di seluruh dunia, dari Amerika, dari India ya, dari mana-mana berkumpul itu untuk mempererat tali silaturahmi antar umat Islam ya. Nah, selanjutnya mempererat persaudaraan dan media dakwah sebagai syiar Islam ya. Pelaksanaan haji dan umroh juga adalah sebagai syiar Islam ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan materi tentang umroh ya. Kalian harus bisa menjelaskan sekali lagi pengertian umroh dengan baik ya. Yang kedua, harus bisa menjelaskan dalil tentang umroh dengan baik dan hadis ya tentang umroh dengan baik. Terus harus bisa menjelaskan tata cara umroh dengan baik. Nah, selanjutnya siswa-siswi hebat harus bisa menjelaskan perbedaan. Tadi udah dijelasan ya, perbedaan haji dan umroh dengan baik ya. Dan selanjutnya siswa-siswi hebat harus bisa menjelaskan hikmah ya, hikmah ibadah haji dan umroh dengan baik. Ya, alhamdulillah
Itu rupanya materi singkat dari Ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua, siswa-siswa hebat Ibu semua, bisa berangkat haji dan umroh atas izin Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.